Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita mau melanjut membaca Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Nah, video yang kemarin yang tadi sudah yang Kejadian 15 ya. Lanjutannya ini ya. Lanjutannya ke 16. Kejadian 16. Bahwa tuh yang Kejadian 15 itu sudah saya jelasin dikit ya. Belum terjadi firman-Nya, Tuhan sudah berfirman. Pasti tergenapi ya. Firman yang Tuhan Allah yang Maha Tinggi, kalau Dia sudah berfirman ya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun. Kalau kita baca terus isi kitab suci ini, pasti tergenapi apa yang difirmankan Allah. Dan Tuhan Allah berjanji kepada Abram, dia akan diberi keturunan. Keturunannya tak terhitung ya, tak terhitung. Ya. Nah, ini Kejadian 16 ya. Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Ini suatu Abram ini mendapatkan istri dari lagi namanya Hagar ya. Tapi bukan perintah Tuhan Allah yang mempunyai alam semesta ini ya, tapi perintah manusia. Perintah manusia. Kalau Tuhan Allah tidak pernah dia memerintahkan supaya Abram menikah lagi, tapi dia berjanji kepada dia ya, dia berfirman kepada dia, ya, keturunanmu tak terhitung, tak terhitung. Coba kau lihat ke langit, bintang-bintang kau hitung. Kalau bisa kau hitung, keturunanmu bisa dihitung. Kalau di bawah langit, di bumi, pasir nggak bisa dihitung sama manusia juga. Keturunannya akan sebanyak itu. Dia ambil istri lagi, itu perintah manusia. Mari kita sebelum kita mendengar, kita ambil saat teduh dulu. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mempunyai alam semesta ini, berfirmanlah di dalam hati kami, pimpinlah kami, supaya hidup kami dipenuhi roh-Mu yang kudus, untuk memimpin kehidupan kami, untuk menuntun kami ke jalan-Mu yang benar, untuk mendengarkan suara-Mu yang berfirman semuanya jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan minta tuntunan Roh-Mu yang kudus supaya kami memahami dan mencari perintah-perintah dari Tuhan Allah semasa hidup kami dan menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu kami orang-orang berdosa, seringkali menyakiti hati yang Maha Pencipta langit dan bumi. Ampunilah dosa-dosa kami semasa kami masih hidup di dalam dunia ini. Kami terpengaruh oleh keindahan dunia dan terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan yang sangat mengasihi kami, umat-umatnya, ciptaannya, mengaruniakan anaknya ke dalam dunia ini untuk menembus dosa kami dan mengampuni dosa kami dan membawa kami ke jalannya, menyediakan tempat bagi kami pada saat kehidupan kekal kami, dan pada saat akhir hidup kami sudah disediakan tempat di rumah Bapa yang di surga. Inilah doa kami, dan tuntunlah kami supaya Roh-Mu yang kudus memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 ya. Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Sarai istri Abram tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sarai istri Abram mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram. Suaminya itu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Abram menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Kata Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau, kata Abram kepada Sarai. Dia hambamu, di dalam kuasamu lah. Lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Malaikat Tuhan menyumpai Hagar dekat mata air di jalan Shur, sebuah mata air di padang gurun, katanya. Hagar hamba Sarai, dari manakah engkau dan kemanakah engkau akan pergi? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya. Malaikat Tuhan berkata lagi kepadanya, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Dia akan menjadi seorang manusia seperti keledai liar. Tangannya akan melawan setiap orang dan tangan setiap orang yang melawan dia. Dimanapun ia menetap, ia menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menyebut nama Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu, engkaulah Elroy, sebab katanya, sungguhkah di sini aku telah melihat dia yang melihat aku. Itulah sebabnya sumur itu disebut sumur Lahairoi, yang letaknya di antara Kades dan Beret. Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar hendak melahirkan Ismail bagi Abram. Sekian dulu dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 ya. Ini kita lihat dalam bacaan ini ya. Bacaan ini kita diajari untuk selalu menanti, bersabar apa yang dijanjikan Allah bagi kita. Kalau Allah sudah berjanji, itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita ya. Nah, ini dalam sini dia kita membaca ya.
dari Kejadian 16:4 ya. Abram hampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Kata Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi aku baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, dia hambamu, dia dalam kuasamu, lakukan kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindak Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, kalau kita membaca dari kejadian yang ini, bahwa Tuhan Allah mengasihi semua ciptaannya, ya, janjinya juga pasti digenapi. Tapi kita diajarkan harus bersabar, menanti dengan tulus, berbuat sesuai dengan perintah dan firman-Nya. Nah, ini kesalahan ini ya tidak sabar dalam hidup kalau kita membacanya ya. Nah, kesalahan ini Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Berarti menjadi hakim antara aku dan engkau, Sarai dan Abram. Kesalahan ini bukan dilakukan oleh satu orang, tapi dua orang. Satunya sudah difirmankan Allah akan diberi keturunan, satunya tidak sabar dalam menanti janji Allah. Janji Allah pasti tergenapi. Jadi dia mengajarkan kita harus benar-benar mendengar suara Tuhan Allah dengan benar dan menanti dengan sabar, melakukannya dalam kehidupan kita benar-benar tulus. Tulus itu benar-benar dalam hidup ini berbuat baik dan bertobat di mata Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, sekian dulu dari pembacaan kitab Kejadian 16:1 ayat 1 sampai ke 16 ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua umat manusia. Amin.